Transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Pokok pembahasan materi transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Dalam materi ini kita membahas mengenai transaksi antara entitas induk dan entitas anak dan pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, transaksi penjualan persediaan. Dalam materi kedua ini, kita membahas mengenai dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi, transaksi hulu penjualan persediaan, transaksi hilir penjualan persediaan, dan transaksi penjualan jasa. Materi yang ketiga yaitu ilustrasi komprehensif. Materi yang pertama yaitu eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi, seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya dan atau sebaliknya. PSAK 65 Revisi 2014 tentang laporan keuangan konsolidasian. Transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dapat digambarkan dalam gambar 5.1. Berikut merupakan gambar tentang transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan downstream adalah transaksi yang dilakukan entitas induk kepada entitas anak. Sedangkan transaksi hilir adalah transaksi yang dilakukan oleh entitas anak kepada entitas induk. Antar entitas anak juga sering terjadi transaksi yang disebut dengan transaksi lateral. Contoh transaksi lateral adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Krakatau Daya Listrik dan PT Krakatau Tirta Industri. Kedua perusahaan merupakan anak usaha PT Krakatau Steel PT Krakatau Steel Persero Tbk. Pada 8 Desember 2014, PT Krakatau Tirta Industri melakukan pembelian tanah seluas 15.000 meter persegi dari PT Krakatau Daya Listrik. Tanah tersebut akan digunakan sebagai area Water Treatment Plant atau WTP, air laut dan relokasi pabrik air minum dalam kemasan. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksudkan adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 Revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga semua dampak transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha harus dieliminasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 65 Revisi 2014 yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian atau prosedur konsolidasian adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Gambar 5.2 merupakan konsep konsolidasian. Dalam konsep konsolidasian terdapat entitas induk, entitas anak, dan
entitas anak A dan entitas anak B yang merupakan satu kelompok usaha. Dikarenakan ketiganya merupakan satu kelompok usaha, maka disebut dengan satu entitas tunggal yang memiliki kewajiban untuk membuat satu laporan keuangan yang disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Materi kedua yaitu transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Hal ini sesuai dengan PSAK 15 revisi 2014 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Metode ini sering disebut dengan istilah Full Adjustment Equity Method. Dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Namun, ketika persediaan sudah terjual sebagian pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan atau kerugian penjualan persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Kedua, transaksi penjualan persediaan. A. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Hal ini sesuai dengan PSAK 15 revisi 2014. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas anak. Metode ini sering disebut dengan istilah Value Adjusted Equity Method. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antar entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Contoh dampak terhadap pencatatan ekuitas dan jurnal eliminasi. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS selama tahun 2015. Terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan atau BPP yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2015? Jika A. Skenario 1, seluruh persediaan yang diperoleh PTP telah terjual seharga 16 juta. Skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP belum terjual. C. Skenario 3, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Skenario 1, seluruh persediaan terjual. Skenario 1 dapat digambarkan sebagai gambar berikut. Terkait penjualan ke entitas anak, PTP melaporkan keuntungan sebesar 4 juta. 4 juta tersebut diperoleh dari 10 juta dikurangi 6 juta. Keuntungan tersebut sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh PTS dari PTP sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi.
Oleh karena itu, tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu. Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Di sisi lain, PTS membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan senilai 10 juta. Akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Berikut jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS, yaitu penjualan berada di debit sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan berada di kredit sebesar 10 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Berikut tabel dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian, yaitu terdapat akun penjualan, beban pokok penjualan, persediaan, di mana penjualan dalam PTP sebesar 10 juta dan PTS sebesar 16 juta, sebelum konsolidasian sebesar 26 juta dan dieliminasi sebesar min 10 juta, dan sehingga mendapat konsolidasian sebesar 16 juta. Selanjutnya, beban pokok penjualan PTP sebesar 6 juta, PTS sebesar 10 juta, sebelum konsolidasian sebesar 16 juta, sehingga dieliminasi sebesar min 10 juta, sehingga konsolidasiannya sebesar 6 juta. Dan untuk persediaannya tidak ada. Selanjutnya, skenario 2, seluruh persediaan belum terjual. Skenario 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi, karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal berikut. Jurnal untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu berikut jurnalnya. Bagian laba atas entitas anak di debit sebesar 4 juta dan investasi pada entitas anak di kredit sebesar 4 juta. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP, dan belum terdapat penjualan yang diperlukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 4 juta, dieliminasi dengan cara mengurangi persediaan. Berikut jurnal untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS, yaitu penjualan berada di debit sebesar 10 juta, beban pokok penjualan berada di kredit sebesar 6 juta, dan persediaan berada di kredit sebesar 4 juta. Dampak dari jurnal eliminasi tersebut yaitu sebagai berikut. Tabel 5.1, dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasian, di mana persediaan tidak memiliki saldo. Skenario 2 yaitu seluruh persediaan belum terjual. Skenario 2 dapat digambarkan sebagai berikut. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP sebesar 4 juta belum terrealisasi karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu, PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal berikut ini, yaitu bagian laba atas entitas anak 4 juta di debit
dan investasi pada entitas anak dikredit 4 juta. Jurnal ini mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP dan belum terdapat penjualan yang diperlukan oleh PTS dari sudut pandang konsolidasian. Persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PTP harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi yaitu 4 juta dieliminasi dengan cara mengurangi persediaan. Jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut, di mana penjualan di debit 10 juta, beban pokok penjualan di kredit 6 juta, dan persediaan di kredit 4 juta. Dampak dari jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut ini. Tabel 5.2, di mana penjualan PTP sebelum konsolidasi 10 juta, kemudian dieliminasi 10 juta setelah dikonsolidasi menjadi 0. Pada beban pokok penjualan PTP 6 juta, sebelum konsolidasi juga 6 juta, kemudian dieliminasi 6 juta menjadi 0. Persediaan pada PTS 10 juta, sebelum konsolidasi 10 juta, kemudian dieliminasi 4 juta, maka saat konsolidasian menjadi 6 juta. Skenario 3, sebagian persediaan terjual. Skenario 3 dapat digambarkan sebagai berikut. Persediaan yang diperoleh PTP baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta didapat dari 25% kali 4 juta, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan. Berikut ini yaitu jurnalnya. Bagian laba atas entitas anak 1 juta di debit, investasi pada entitas anak 1 juta di kredit. Jurnal ini mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Karena transaksi penjualan persediaan dalam contoh ini merupakan transaksi hulu, maka PTP mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu pada ilustrasi ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu PTS mengakui penjualannya senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 didapat dari 75% kali 10 juta. Eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PTP yaitu sebesar 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan itu disajikan dalam laporan konsolidasi hanya sebesar 4.500.000 dari 75% dikali 6 juta. Berikut ini yaitu jurnalnya. Penjualan di debit 10 juta, beban pokok penjualan di kredit 9 juta, dan persediaan di kredit 1 juta. Jurnal ini mengeliminasi penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Kemudian, dampak dari jurnal eliminasinya yaitu sebagai berikut ini, di mana penjualan PTP 10 juta, PTS 12 juta, sebelum konsolidasi 22 juta, kemudian dieliminasi 10 juta, sehingga saat konsolidasian sisa 12 juta. Akun beban pokok penjualan PTP 6 juta, PTS 7.500.000, sebelum konsolidasi 3.500.000, kemudian dieliminasi 9 juta. Pada saat konsolidasi ada 4.500.000. Persediaan PTP 0, PTS 2.500.000, sebelum konsolidasian 2.500.000. Saat dieliminasi 1 juta, dan saat konsolidasi ada 1.500.000. Transaksi hulu penjualan persediaan.
Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan persediaan, digunakan contoh sebagai lanjutan dari contoh sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anaknya. Berikut ini yaitu contoh transaksi hulu penjualan persediaan. Berikut ini merupakan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Kemudian ada informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 sebesar nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Yang kedua, selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Yang keempat, sampai 31 Desember 2015, persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Saya Dini Nurdianti, NIM 195221049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur konsolidasian tahun pertama 2015, pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasi di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta rupiah pada kas 900 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu 200 juta rupiah dikali dengan 75%. Hasilnya adalah 150. Jurnalnya adalah pada bagian debit, investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, dan pada kredit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu 50 juta rupiah dikali 75%. Hasilnya adalah 37.500.000 rupiah. Jurnalnya adalah pada debit kas sebesar 37.500.000 rupiah dan pada kredit investasi pada PT Andalas sebesar 70.500.000 rupiah. Selama periode 2015, terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta rupiah. 60 juta rupiah ini berasal dari 100 juta rupiah dikurangi dengan 40 juta rupiah. Hingga akhir periode 2015, persediaan tersebut belum terjual. Oleh karena itu, keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi sebesar 60 juta rupiah. Jurnalnya adalah pada bagian debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta rupiah dan kredit, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya adalah Jurnal Eliminasi 2015. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut.
Ini adalah merupakan tabel perhitungan eliminasi. Saldo awal pada PT Nusantara sebesar 900 juta rupiah dan kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta rupiah. Saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 400 juta rupiah. Laba bersih pada PT Nusantara sebesar 150 juta rupiah, kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah, dan saldo laba sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dividen pada PT Nusantara sebesar 37.500.000 rupiah dan kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000 rupiah dan saldo laba sebesar 50 juta rupiah. Kemudian saldo akhir yaitu saldo awal ditambah saldo bersih dikurangi dividen pada PT Nusantara sebesar 1.012.500.000 rupiah dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 rupiah, saham biasa sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba sebesar 550 juta rupiah. Keuntungan belum terrealisasi pada PT Nusantara sebesar 60 juta rupiah. Saldo akhir disesuaikan, yaitu saldo akhir dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi sebesar 952.500.000 rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali, serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Ini adalah mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas, yaitu saham biasa pada bagian debit ada yang pertama saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta rupiah, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah, dan pada bagian kredit ada dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 rupiah, dan kepentingan non-pengendali sebesar 337.500.000 rupiah. Kemudian mengeliminasi penjualan persediaan PT Nusantara dan PT Andalas. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hulu harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang akan dibuat adalah sebagai berikut. Pada bagian debit itu ada penjualan sebesar 100 juta rupiah dan pada bagian kredit ada beban pokok penjualan sebesar 60 juta rupiah dan persediaan sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya, di sini ada kertas kerja konsolidasian tahun 2015 sebagai berikut. Yang di sini memasukkan jurnal eliminasi sebagai berikut. Nih. Kemudian dijumlah di konsolidasian. Yang selanjutnya, di sini ada prosedur konsolidasian tahun kedua, yaitu di tahun 2016. Pada periode berikutnya, di tahun 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 2016. Di sini pencatatan PT Nusantara 2016.
PT Nusantara mencatat investasinya pada PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama di 31 Desember 2016 yaitu mencatat investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp187.500.000 yang didapatkan dari 250 juta rupiah ini dikalikan dengan 75% yaitu persentasenya. Yang kemudian jurnal kedua yaitu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta yang didapatkan dari 100 juta ini dikalikan dengan presentasinya 75% tersebut. Yang selanjutnya, persediaan PT Andalas yang diperoleh dari PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016. Oleh karenanya, keuntungan dari penjualan tersebut yaitu sebesar 60 juta rupiah telah terrealisasi. Namun jika selama 2016 terdapat transaksi hulu penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Jadi, dalam satu periode dimungkinkan adanya pengakuan realisasi dari keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode berjalan yang belum terrealisasi. Ya, di sini PT Nusantara mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. Pada 31 Desember 2016 itu mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta rupiah yang didapatkan dari 100 juta rupiah yang dari awal tadi dikurangi dengan 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi pada tahun 2016. Di bawah ini terdapat perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan dan pengendali atas aset bersih. Berikut tabel perhitungan nilai tercatat. Di sini diketahui bahwa bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp247.500.000. Kemudian jurnal eliminasi 3E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Untuk mengeliminasi akun investasi tercatat di dalam jurnal di bagian debit yaitu saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar Rp247.500.000. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp62.500.000. Lalu di bagian kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 100 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.185 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 375 juta. Kemudian, jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan sebesar 40 juta yang ditangguhkan pada periode 2015. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah investasi pada PT Andalas sebesar 26 juta di bagian debit dan di bagian kredit terdapat beban pokok penjualan sebesar 26 juta. Kemudian, kertas kerja konsolidasian pada tahun 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016. Yang pertama, terdapat laporan laba rugi. Di sini, bagian induk atas laba bersih dari PT Nusantara tercatat sebesar Rp997.500.000. Sedangkan PT Andalas sebesar Rp250 juta. Jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 310 juta dan di kredit sebesar 60 juta.
Kemudian konsolidasian sebesar Rp997.500.000. Lalu laporan perubahan saldo laba, saldo akhir dari saldo laba dari PT Nusantara sebesar Rp2.487.500.000, sedangkan PT Andala sebesar 700 juta. Lalu jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar 860 juta dan di bagian kredit sebesar 160 juta. Lalu konsolidasian sebesar Rp2.487.500.000. Selanjutnya laporan posisi keuangan total aset dari PT Nusantara sebesar Rp8.237.500.000. Sedangkan PT Andala sebesar Rp2.300 juta. Kemudian jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 60 juta, lalu di bagian kredit sebesar Rp1.185 juta, dan konsolidasian sebesar Rp9.412.500.000. Selanjutnya total liabilitas dan ekuitas pada PT Nusantara sebesar Rp8.237.500.000 dan PT Andala sebesar Rp2.300 juta. Lalu jurnal eliminasinya di bagian debit sebesar Rp1.660 juta dan di kredit sebesar Rp535 juta dan konsolidasian sebesar Rp9.412.500.000. Nah, di sini akan membahas mengenai transaksi hilir penjualan persediaan. Bahwa di sini ada contoh transaksi hilir penjualan persediaan. Bahwa di sini itu ada informasi PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya di sini terdapatnya neraca saldo per 31 Desember 2015 PT Nusantara dan PT Andalas. Total keseluruhan di sebelah debit PT Nusantara itu sebesar 12.927.500 dan di sebelah kredit dari PT Nusantara juga sama 12.927.500. Nah, PT Andalas di sebelah debit total semuanya itu sebesar 3 miliar dan kredit juga sama 3 miliar. Nah, di sini ada informasi selama tahun berjalan PT Andalas itu melaporkan perolehan laba bersih 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen 50 juta. Lalu di sini dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara 80 juta dengan beban pokok penjualan itu sebesar 50 juta. Sampai 31 Desember 2015 persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas seluruhnya itu belum terjual. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur konsolidasian tahun pertama 2015. Nah, sekarang pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2015 yaitu yang pertama pada tanggal 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Bahwa tadi kan sudah ada informasi bahwa pembelian saham PT Andalas itu sebesar 900 juta. Nah, kita buat jurnalnya. Yang di debit itu ada investasi pada PT Andalas dan di sebelah kredit ada kas sebesar 900 juta sama. Yang kedua, di sini mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Nah, tadi kan ada informasi bahwa laba bersihnya itu sebesar 200 juta. 200 juta itu dari mana tadi? Dari
penjualan PT Andalas dikurangkan dengan beban-bebannya PT Andalas. Nah, ketemulah laba bersih 200 juta. Kan tadi porsi kepemilikan itu diketahui sebesar 75%. Nah, laba bersih dikalikan dengan porsi kepemilikannya tadi 75%, jadilah 150 juta. Nah, di debit itu ada investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dan di kredit ada penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta. Nah, yang ketiga itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Bahwa tadi kan pembagian dividen itu sebesar 50 juta. Dan porsi kepemilikan 75%, dikalikan saja hasilnya 37.500.000. Nah, jurnalnya yang di debit itu ada kas dan di kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Selanjutnya di sini ada informasi bahwa selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan persediaan oleh PT Andalas ke PT Nusantara 80 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas membukukan beban pokok penjualan sebesar 50 juta. Sehingga keuntungan dari penjualan tersebut 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, persediaan tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. Nah, di sini PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 30 juta. Dan jurnalnya yang dibuat di debit itu ada bagian laba atas PT Andalas dan di kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000. Ini didapatnya dari mana tadi? Dari porsi kepemilikan dikalikan dengan keuntungannya tadi yang belum terrealisasi 30 juta. Saya Rizky Ayu Astuti akan menyampaikan penjelasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mbak Devi. Pada tabel 5.10, yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Sebelum kita membuat jurnal eliminasi, kita harus menghitung saldo akhir terlebih dahulu. Saldo akhir rumusnya saldo awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Kemudian kita mengerjakannya dari bagian kanan dulu. Saldo awal terdiri dari saham biasa dan saldo laba dengan total 1,2 miliar. Kemudian kita bagi dengan 75% dan 25%, maka hasilnya 900 juta di PT Nusantara dan 300 juta untuk kepentingan non-pengendali. Kemudian ditambah dengan laba bersih yang jumlahnya 200 juta, kemudian kita bagi 150 juta untuk PT Nusantara dan 50 juta untuk kepentingan non-pengendali. Kemudian dikurangi oleh dividen sebesar 50 juta yang dialokasikan sebesar 37.500.000 untuk PT Nusantara dan 12.500.000 untuk kepentingan non-pengendali. Sehingga didapatkan saldo akhir itu merupakan penjumlahan dari nilai saldo awal ditambah laba bersih kemudian dikurangi dividen. Kemudian hasilnya dikurangi keuntungan belum terrealisasi sebesar 30 juta yang dialokasikan 22.500.000 untuk PT Nusantara dan 7.500.000 untuk kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, mencari bagian laba atas PT Andalas itu dari laba bersih dikurangi keuntungan belum terrealisasi, sehingga bagian laba atas PT Andalas sebesar 127.500.000 untuk PT Nusantara dan 42.500.000 untuk kepentingan non-pengendali. Selanjutnya kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi. Berikut ini merupakan jurnal eliminasi 5E
yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Sekarang yang di sebelah debit terdapat saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 120 juta 500, kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 42 juta 500. Kemudian yang di sebelah debit terdapat dividen diumumkan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 990 juta, kemudian kepentingan non-pengendali sebesar 330 juta. Kemudian selanjutnya mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas belum terjual sampai akhir tahun 2015. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, penjualan dan beban pokok penjualan PT Nusantara terkait transaksi hilir tersebut harus dieliminasi. Keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat sebagai berikut. Pada bagian debit terdapat penjualan sebesar 80 juta dan pada bagian kredit terdapat beban pokok penjualan sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 30 juta. Setelah kita membuat jurnal eliminasi, kita harus memposting akun-akun pada jurnal eliminasi ini ke kertas kerja konsolidasian dengan memindahkan sesuai nama akun. Yang terdapat di debit antara lain saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan non-pengendali, serta penjualan. Kemudian yang terdapat di kredit antara lain dividen diumumkan, kemudian investasi pada PT Andalas, kepentingan non-pengendali, beban pokok penjualan, serta persediaan. Sehingga di kolom konsolidasian itu tinggal dipindahkan. Contohnya untuk penjualan. Pada dasarnya penjualan saldo normalnya di kredit. Sehingga untuk menghitung jumlah konsolidasiannya, PT Nusantara ditambah dengan PT Andalas, kemudian dikurangi debit dan ditambah kredit, karena saldo normalnya di kredit. Begitupun dari beban pokok penjualan yang saldo normalnya di kredit. Kemudian segala sesuatu yang menambah revenue, saldo normalnya di kredit. Begitupun sebaliknya. Sama halnya dengan akun-akun setelahnya. Kemudian total aset yang dihasilkan sebesar 8.757.500 juta. Dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.757. Kertas kerja konsolidasi 2015 pada tabel 5.11 ada nama akun PT Nusantara, PT Andalas, jurnal eliminasi, debit kredit, dan konsolidasian. Untuk laporan laba rugi penjualan di PT Nusantara sebesar 4.800 juta, di PT Andalas sebesar 875 juta, di debit sebesar 80 juta, konsolidasi 5.595 juta. Dikurangi beban pokok penjualan sebesar 3 miliar, PT Andalas 550 juta, di kredit 50 juta, konsolidasi dikurangi 3.500.000 juta. Beban operasi PT Nusantara dikurangi 900 juta, PT Andalas dikurangi 100 juta, di konsolidasi dikurangi 1 miliar. Dikurangi beban penyusutan PT Nusantara sebesar 250 juta, PT Andalas 25 juta, konsolidasi sebesar 275 juta. Dikurangi beban amortisasi PT Nusantara 50 juta,
konsolidasi sebesar 50 juta. Bagian laba atas PT Andalas PT Nusantara sebesar 127.500.000. Di debit sebesar 127.500.000. Untuk laba bersih konsolidasi PT Nusantara sebesar 727.500.000, PT Andalas 200 juta, di debit 207.500.000, di kredit 50 juta, konsolidasi 770 juta. Untuk penghasilan kepentingan pengendali di debit ditambah 42.500.000, dikonsolidasi dikurangi 42.500.000. Jadi bagian induk atas laba bersih di PT Nusantara sebesar 727.500.000 rupiah. PT Andalas 200 juta. Di debit 250 juta, di kredit 50 juta, dan konsolidasian 727.500.000 rupiah. Untuk laporan perubahan saldo laba PT saldo awal saldo laba PT Nusantara sebesar 1.500.000.000, di PT Andalas sebesar 400 juta, di debit 400 juta, di konsolidasian 1.500.000 juta. Untuk laba bersih dari atas 727.500.000 rupiah, PT Andalas 200 juta, debit 250 juta, kredit 50 juta, dan konsolidasian 727.500.000 rupiah. Dikurangi dividen diumumkan di PT Nusantara sebesar 300 juta, PT Andalas sebesar 50 juta, di debit 50 juta, dan dikonsolidasian dikurangi 300 juta. Jadi saldo akhir saldo laba di PT Nusantara sebesar 1.927.500.000 rupiah, PT Andalas sebesar 550 juta, di debit 650 juta, di kredit sebesar 100 juta, dan dikonsolidasian sebesar 1.927.500.000 rupiah. Untuk laporan posisi keuangan, kas dan setara kas di PT Nusantara sebesar 1.087.500.000 rupiah, di PT Andalas 600 juta, dan konsolidasian sebesar 1.687.500.000 rupiah. Di piutang usaha PT Nusantara sebesar 800 juta, PT Andalas 275 juta, dikonsolidasian sebesar 1.175 juta. Untuk persediaan PT Nusantara sebesar 650 juta, PT Andalas 400 juta, di kredit 37 juta, dikonsolidasian sebesar 1.020 juta. Untuk investasi pada PT Andalas, PT Nusantara sebesar 990 juta, sedangkan di kredit 990 juta, konsolidasinya tidak ada. Tanah 1.500 juta, PT Andalas 500 juta, dikonsolidasikan sebesar 2 miliar. Untuk bangunan dan peralatan PT Nusantara sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 400 juta, konsolidasian sebesar 3.400.000.000. Untuk akumulasi penyusutan, PT Nusantara dikurangi 750 juta, PT Andalas dikurangi 125 juta. Jadi dikonsolidasikan dikurangi 875 juta. Untuk merek dagang, PT Nusantara sebesar 400 juta dan dikonsolidasikan sebesar 400 juta. Akumulasi amortisasi PT Nusantara dikurangi 50 juta dan dikonsolidasi juga dikurangi 50 juta. Untuk total aset PT Nusantara sebesar 7.627.500.000 rupiah, PT Andalas sebesar 2.150 juta, di kredit sebesar 1.020 juta, dan konsolidasian sebesar 8.757.500.000 rupiah. Untuk utang usaha PT Nusantara sebesar 1.200 juta,
PT Andalas sebesar 300 juta dan konsolidasian sebesar 1,5 miliar. Utang obligasi PT Nusantara 1,5 miliar, PT Andalas 500 juta dan konsolidasian sebesar 2 miliar. Saham biasa PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta, di debit sebesar 800 juta, jadi konsolidasinya sebesar 3 miliar. Saldo laba dari atas PT Nusantara sebesar 1.927.500.000 rupiah, PT Andalas sebesar 550 juta, di debit sebesar 650 juta, di kredit sebesar 100 juta, jadi konsolidasinya sebesar 1.927.500.000 rupiah. Untuk kepentingan pengendali masuk ke kredit sebesar 330 juta, di konsolidasinya juga masuk 330 juta. Jadi total liabilitas dan ekuitas sebesar di PT Nusantara sebesar 7.627.500.000 rupiah. PT Andalas sebesar 2.150 juta, di debit sebesar 1.450 juta, di kredit sebesar 430 juta, dan di konsolidasian sebesar 8.757.500.000 rupiah. Prosedur konsolidasian tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2015 telah terjual seluruhnya pada periode 16. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2016 yaitu 31 Desember 2016 debit investasi pada PT Andalas dan kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 rupiah. Untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari 250 juta dikali 75%. 31 Desember 2016 kas debit pada investasi pada PT Andalas Kredit sebesar 75 juta. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dari 100 juta dikali 75%. Persediaan PT Nusantara yang diperoleh PT Nusantara pada tahun 2015 telah terjual seluruhnya pada tahun 2016, sehingga keuntungan dari penjualan tersebut telah terrealisasi. Selanjutnya, PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya dan melakukan pencatatan sebagai berikut. 31 Desember 2016, debit investasi pada PT Andalas pada kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 rupiah. Mencatat keuntungan transaksi hilir yang telah terrealisasi dari 30 juta dikali 75%. Jika di tahun 2016 terdapat hilir penjualan persediaan yang baru, maka dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan tersebut yang belum direalisasi, sehingga dalam suatu periode akan terdapat pengakuan realisasi keuntungan atau kerugian penjualan persediaan periode sebelumnya dan pengakuan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari penjualan persediaan periode berjalan. Untuk jurnal eliminasi 2016 yaitu perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dari kepentingan non pengendali atas aset bersih. Untuk perhitungan tabel jurnal eliminasi ada PT Nusantara 75%, kepentingan non pengendali 25%, sama dengan saham biasa saldo laba. Untuk saldo awal PT Nusantara 1.212.500.000, kepentingan non pengendali 337.500.000, saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta. Laba bersih PT Nusantara 187.500.000, kepentingan non pengendali 62.500.000 dan saldo laba 250 juta. Untuk dividen PT Nusantara dikurangi 75 juta
kepentingan non pengendali dikurangi 25 juta, untuk saldo laba dikurangi 100 juta. Jadi saldo akhir PT Nusantara yaitu 1.125 juta, kepentingan non pengendali 375 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba 700 juta. Bagian laba PT Andalas dari 187.500.000 ditambah 22.500.000 di PT Nusantara senilai 210 juta. Dan penghasilan kepentingan pengendali dari 62.500.000 ditambah 7.500.000 di kepentingan non pengendali senilai 70 juta. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Di debit ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 210 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 70 juta. Untuk di kredit ada dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas 1.147.500.000, kepentingan non pengendali sebesar 382.500.000 untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi tambahan diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2015. Untuk jurnal eliminasi dibuat untuk debit yaitu ada investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 dan kepentingan pengendali sebesar 707.500.000. Untuk kredit beban pokok penjualan sebesar 30 juta. Untuk membalik keuntungan penjualan yang ditangguhkan di periode sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasian 2016. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2016. Nah, di tabel kertas kerja ini kita memposting jurnal-jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja. Apa saja yang diposting? Yang pertama yaitu beban pokok penjualan di kredit sebesar 30 juta. Lalu bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 210 juta. Kemudian kita memposting penghasilan kepentingan non pengendali di debit 70 juta, sehingga bagian induk atas laba bersih yaitu sebesar 280 juta didapat dari laba bersih konsolidasian 210 juta dan penghasilan kepentingan non pengendali sebesar 70 juta dan 30 juta di bagian kredit. Selanjutnya saldo awal laba sebesar 550 juta di debit, laba bersih dari atas sebesar 280 juta di debit dan kreditnya 30 juta. Lalu dikurangi dividennya di bagian kredit sebesar 100 juta dan didapat hasil saldo akhir labanya yaitu sebesar 830 juta dan di debit dan 130 juta di kredit. Selanjutnya investasi pada PT Andalas di debit sebesar 22.500 dan di kredit sebesar 1.147.500.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan total asetnya yaitu sebesar 22.500 di bagian debit dan 1.147.500.000 di bagian kredit. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi pada bagian saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba dari atas yaitu dihasilkan dari saldo akhir dari saldo laba tadi 830 juta di debit dan 130 juta di kredit. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 7.500 di debit dan 382.500 di kredit, sehingga total liabilitas dari jurnal eliminasi saham biasa, saldo laba dan kepentingan non pengendali sebesar 1.637.500.000 rupiah di debit dan 512.500.000 di kredit.
Selanjutnya, yaitu transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi, dan eliminasinya tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa ini, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Berikut contoh dampak transaksi penjualan jasa terhadap jurnal eliminasi. Contohnya, PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Pada Desember 2015, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirimkan pada 25 Desember 2015 sampai 31 Desember 2015, dan PTS belum membayar tagihan tersebut. Maka yang pertama yaitu, atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu piutang usaha pada bagian debit 20 juta dan kreditnya pendapatan jasa pada kredit sebesar 20 juta digunakan untuk mencatat pembelian jasa perawatan mesin kepada PTS. Sementara itu, PTS akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu beban perawatan di debit sebesar 20 juta dan utang usaha di kredit sebesar 20 juta digunakan untuk mencatat beban perawatan mesin. Nah, selanjutnya, pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri, yaitu PTS, sedangkan dari sisi PTP, beban perawatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan jasa di debit sebesar 20 juta dan beban perawatan di kredit sebesar 20 juta digunakan untuk mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS. Dari sudut pandang konsolidasi, PTP dan PTS merupakan satu kesatuan, sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Nah, jurnal eliminasinya yaitu utang usaha di debit sebesar 20 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 20 juta digunakan untuk mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS. Nah, untuk transaksi pemberian jasa dari entitas anak ke entitas induknya atau transaksi hilir, jurnal eliminasi yang dibuat sama dengan jurnal eliminasi transaksi hulu di atas. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu maupun hilir, terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 seharga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria adalah sebagai berikut, yaitu nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai tercatat aset bersih PT Satria yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo labanya sebesar 300 juta, sehingga totalnya adalah 800 juta, sehingga diperoleh selisih diferensialnya 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut perincian total diferensial tersebut, yaitu persediaan sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Berikut ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Sehingga totalnya yaitu pada PT Pandawa di sisi debitnya sebesar 17 miliar rupiah. Dan di sisi kreditnya juga sama yaitu 17 miliar rupiah. Pada PT Satria di sisi debitnya
2.550 juta rupiah, dan di sisi kreditnya juga sama, yaitu 2.550 juta rupiah. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu 1. Selama 2015, PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta, dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Yang ketiga, yaitu dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai tanggal 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria atas penjualan tersebut. PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015, PT Satria belum melakukan pembayaran. Kemudian prosedur konsolidasian tahun 2015, yaitu pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria menggunakan metode ekuitas. Berikut adalah pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015. Yaitu investasi pada PT Satria di sisi debit sebesar 800 juta rupiah dan kas di sisi kredit sebesar 800 juta rupiah. Ini untuk mencatat pembelian saham PT Satria. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria sebesar 320 juta rupiah. Bagian laba atas PT Satria 320 juta rupiah di sisi kredit. Ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. 320 juta tersebut diperoleh dari 400 juta dikali 80%. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, yaitu kas di sisi debit sebesar 80 juta rupiah, investasi pada PT Satria sebesar 80 juta rupiah di sisi kredit. Ini untuk mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria. 80 juta ini diperoleh dari 100 juta dikali 80%. Kemudian, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi. Sementara itu, bangunan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta, yaitu 50 juta dibagi 10 tahun. Selama tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat PT Pandawa untuk tahun 2015 adalah 24 juta. Ini diperolehnya dari 25 juta ditambah 5 juta dikali 80%. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember, yaitu bagian laba atas PT Satria di sisi debit sebesar 24 juta, investasi pada PT Satria di sisi kredit sebesar 24 juta rupiah. Ini untuk mencatat amortisasi diferensial, yaitu dari 30 juta rupiah dikalikan 80%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Ini diperoleh dari 40 juta rupiah dikurangi dengan 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta rupiah, yaitu dari 150 juta dikalikan 60%. Terkait keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, PT Pandawa membuat pencatatan berikut. Pada 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta rupiah di sisi debit dan investasi pada PT Satria 90 juta rupiah di sisi kredit. Ini untuk mencatat keuntungan transaksi hulu atas penjualan persediaan yang belum terrealisasi. Didapatnya dari 150 juta rupiah dikalikan 60%. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke entitas induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta rupiah, yaitu dari 200 juta rupiah dikurangi dengan 80 juta rupiah.
Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Oleh karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu bagian laba atas PT Satria sebesar Rp96 juta di sisi debit dan investasi pada PT Satria Rp96 juta di sisi kredit. Ini untuk mencatat keuntungan transaksi hilir atas penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu didapatnya dari Rp100 juta dikalikan dengan 80%. Kemudian berikut ini ada buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Investasi pada PT Satrianya pada bagian debit ada akuisisi sebesar 800 juta dan laba bersih sebesar 320 juta. Kemudian di bagian kreditnya ada dividen sebesar 80 juta, ada amortisasi diferensialnya sebesar 24 juta, ada keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 90 juta dan 96 juta. Kemudian di sini ada saldo akhirnya sebesar 830 juta pada bagian debit. Kemudian bagian laba atas PT Satria buku besarnya yang bagian debitnya ada amortisasi diferensial sebesar 24 juta, ada keuntungan belum terrealisasi sebesar 90 juta dan 96 juta. Pada bagian kredit ada laba bersih sebesar 320 juta. Kemudian terdapat saldo akhirnya senilai 110 juta pada bagian kredit. Di sini ada perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan PT Satria dan kepentingan penggali atas aset bersih tersebut. Bisa dilihat pada tabel 5.15. Untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Satria, jurnalnya adalah pada bagian debit ada saham biasa sebesar 500 juta, ada saldo laba sebesar 300 juta, ada bagian laba atas PT Satria sebesar 134 juta, ada penghasilan kepentingan pengandali sebesar 56 juta. Bagian kredit ada dividen yang diumumkan sebesar 100 juta, ada investasi pada PT Satria sebesar 694 juta, ada kepentingan pengendali sebesar 196 juta. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Saldo awal pada PT Pandawa yang memiliki kepemilikan sebesar 80% 160 juta. Kepentingan pengendali dengan kepemilikan 20% ada 40 juta. Saldo awal persediaan adalah 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill ada 50 juta. Kemudian ada amortisasi PT Pandawa yaitu 24 juta, kepentingan pengendalinya 6 juta, persediaannya 25 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta. Kemudian ada saldo akhir PT Pandawanya yaitu senilai 136 juta, kepentingan pengendalinya 34 juta, tanah 75 juta, bangunannya 50 juta, akumulasi penyusutannya 5 juta, dan goodwillnya ada 50 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensialnya adalah yaitu pada bagian debit ada beban pokok penjualan senilai 25 juta, beban penyusutan senilai 5 juta, tanah senilai 75 juta, bangunan senilai 50 juta, goodwill senilai 50 juta. Pada bagian kredit ada bagian laba atas PT Satria senilai 24 juta, bagian laba kepentingan pengendali senilai 6 juta, akumulasi penyusutan senilai 5 juta, investasi pada PT Satria senilai 136 juta, dan kepentingan pengendali senilai 34 juta. Ini untuk mengalokasikan diferensial dan amortisasi diferensialnya. Kemudian persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasinya yang dibuat yaitu pada bagian debit ada penjualan senilai 400 juta, pada bagian kredit ada beban pokok penjualan senilai 310 juta, dan persediaan senilai 90 juta. Jurnal ini untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Sementara itu,
Persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Oleh karenanya, seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Pada bagian debit ada penjualan senilai 200 juta, pada bagian kredit ada beban pokok penjualan senilai 80 juta, dan persediaan senilai 120 juta. Jurnal ini adalah untuk mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria diperlukan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Jurnal eliminasinya yang dibuat adalah pada bagian debit ada pendapatan sewa senilai 26 juta dan pada bagian kredit ada beban sewa senilai 26 juta. Ini untuk mengeliminasi pendapatan dan beban sewanya. Kemudian di bagian debit ada utang usaha senilai 26 juta dan piutang usaha pada senilai 26 juta. Ini untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa. Baiklah, saya Tiara akan menjelaskan dimulai dari tabel 5.16 Kertas Kerja Konsolidasian 2015. Di dalam kertas kerja konsolidasian terdapat nama akun, neraca saldo PT Pandawa dan PT Satria, berisi neraca saldo antara PT Pandawa dan PT Satria. Kemudian terdapat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini berisi jurnal-jurnal yang telah dibuat sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi berdasarkan debit dan kreditnya. Selanjutnya konsolidasian. Konsolidasian ini berisi perhitungan antara neraca saldo dengan jurnal eliminasi. Contohnya pada pendapatan sewa. Di dalam neraca saldo terdapat pendapatan sewa sebesar 40 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi terdapat pendapatan sewa 26 juta. Maka pada konsolidasian dihasilkan 14 juta. Kemudian selanjutnya terdapat laporan laba rugi, berisi penjualan, pendapatan sewa, beban pokok penjualan, beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, beban bunga, dan bagian laba atas PT Satria. Nah, laba bersih konsolidasian ini berasal dari penjualan dikurangi pendapatan sewa sampai bagian laba atas PT Satria. Jadi pada neraca saldo PT Pandawa, laba bersih konsolidasiannya 2.530 juta, PT Satria 400 juta. Pada jurnal eliminasi, laba bersih konsolidasian debit 790 juta, kredit 440 juta. Pada konsolidasian, laba bersih konsolidasian terdapat 2.580 juta. Nah, kemudian bagian induk atas laba bersih diperoleh dari laba bersih konsolidasian ditambah dengan bagian laba kepentingan non pengendali. Contohnya pada jurnal eliminasi debit 790 juta, kemudian bagian laba kepentingan non pengendalinya 56 juta, maka bagian induk atas laba bersihnya 846 juta. Selanjutnya berisi laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal ini diperoleh dari saldo awal 1 Januari 2015. Nah, kemudian untuk mengetahui hasil dari saldo laba akhir, perhitungannya dari saldo laba awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi dividen diumumkan. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berisi akun-akun aset. Akun-akun aset kemudian dijumlahkan menjadi total aset. Total aset. Kemudian juga ada akun-akun liabilitas dan ekuitas.
dari utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo laba, dan ada kepentingan non pengendali juga. Nah, akun-akun liabilitas dan ekuitas ini kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan total liabilitas dan ekuitas. Nah, di antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini harus balance, harus sama. Selanjutnya yaitu laporan keuangan konsolidasian 2015 tabel 517. PT Pandawa dan entitas anak laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Terdapat laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. 6.300.000.000 rupiah dikurangi 2.185.000.000 rupiah sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 4.115.000.000 rupiah. Kemudian juga terdapat beban operasional antara lain beban operasi, beban sewa, beban penyusutan, beban amortisasi, dan beban bunga. Sehingga semua itu dijumlahkan mendapatkan total beban operasional. Beban operasi sebesar 690 juta, beban sewa 169 juta, beban penyusutan 330 juta, beban amortisasi 50 juta, dan beban bunga 310 juta. Sehingga total beban operasional mendapatkan hasil sebesar 1.549 juta. Setelah itu kita menghitung pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama yaitu pendapatan sewa sebesar 14 juta. Maka laba bersih konsolidasinya ini diperoleh dari 1.549 juta ini total beban operasional ditambah dengan total pendapatan dan beban lain-lain 14 juta. Mendapatkan hasil laba bersih konsolidasi 2.580 juta. Selanjutnya dikurangi dengan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta sehingga didapatkan hasil bagian laba induk perusahaan sebesar 2.530 juta. Kemudian selanjutnya mencari laporan perubahan saldo laba konsolidasi. Jadi kita buat laporan perubahan saldo laba konsolidasi PT Pandawa dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Yang pertama yaitu dengan memasukkan saldo laba 1 Januari 2015 sebesar 2 miliar. Kemudian menambahkan dengan bagian laba induk perusahaan sebesar 2.530 juta dan dikurangi dengan dividen diumumkan sebesar 200 juta. Maka diperoleh saldo laba 31 Desember 2015 sebesar 4.330 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir yakni laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pandawa dan entitas anak per 31 Desember 2015. Di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ini terdapat akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Akun-akun aset ini lalu dijumlahkan menjadi memperoleh total aset. Antara lain sebagai berikut: kas dan setara kas sebesar 5.900 juta, piutang usaha 2.174 juta, persediaan 740 juta, tanah 2.125 juta. Kemudian ditambah dengan 1.645 juta. Ini 1.645 juta ini diperoleh dari bangunan dan peralatan 2.750 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 1.105 juta. Kemudian dijumlahkan lagi, ditambah lagi dengan 400 juta rupiah. 400 juta ini diperoleh dari merek dagang 500 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta.
Lalu dijumlahkan lagi, ditambah lagi dengan goodwill sebesar 50 juta. Maka diperoleh total aset sebesar 13 miliar 34 juta rupiah. Selanjutnya yakni liabilitas. Akun-akun liabilitas antara lain utang usaha sebesar 1 miliar 474 juta, utang bank sebesar 2 miliar. Kemudian dijumlahkan mendapatkan hasil 3 miliar 474 juta. Selanjutnya yaitu akun-akun ekuitas. Saham biasa sebesar 5 miliar, saldo laba sebesar 4 miliar 330 juta. Kemudian diperoleh total kepemilikan induk dengan menjumlahkan saham biasa dan saldo laba sehingga didapatkan hasil 9 miliar 330 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan dengan kepentingan pengendali sebesar 230 juta. Selanjutnya, untuk memperoleh total liabilitas dan ekuitas, maka dijumlahkan 3 miliar 474 juta ditambah 9 miliar 330 juta ditambah 230 juta. Kemudian diperoleh hasil total liabilitas dan ekuitas sebesar 13 miliar 34 juta rupiah. Nah, total aset dan total liabilitas dan ekuitas ini harus balance atau harus sama, yakni sebesar 13 miliar 34 juta rupiah.